berdokumentasi untuk mencari bukti-bukti audit dan mengevaluasi bukti-bukti tersebut secara objektif. Kata-katanya adalah secara objektif, jadi bukan subjektivitas dari auditor. Makanya yang dicari adalah bukti-bukti atau evidence. Untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria auditnya tergantung standar yang diambil oleh sebuah organisasi. Baik, ini adalah pengertian definisi audit di dalam ISO 19011. Oke, lanjut. Ini guideline-nya ISO terkait mengenai audit. Yang pertama ada ISO 17021, ini mengenai conformity assessment mengenai kesesuaian. Lalu ISO 19011 yang memang guideline auditing. Lalu ISO 27006 mengenai information technology, security techniques. Jadi untuk guideline dalam melakukan audit biasanya kita menggunakan 3 ini. Lanjut. Nah, tujuan audit. Jadi ada 5. Menurut ISO 19011 ada 5. Yang pertama, memeriksa kesesuaian antara standar, regulasi, prosedur dengan kondisi penerapan di lapangan. Lalu yang kedua, menjamin konsistensi dalam penerapan di lapangan. Jadi bukan hanya standarnya atau aturannya atau kebijakan yang kita lihat, namun implementasinya di lapangan apakah konsisten atau tidak, apakah dilakukan atau tidak, ataukah hanya dilakukan sebagian. Jadi dilakukan penuh, tidak dilakukan, atau dilakukan sebagian. Oke, yang ketiga, mencari poin-poin untuk peningkatan dan perkembangan terhadap kondisi di lapangan. Jadi tugas audit itu sebenarnya bukan mencari kesalahan. Tugas auditor itu bukan mencari kesalahan, namun mencari kelemahan untuk ditingkatkan dan dikembangkan untuk proses peningkatan, continuous improvement. Jadi seorang auditor itu mencari kelemahan bukan untuk menghancurkan sebuah organisasi, namun untuk continuous improvement terhadap sebuah organisasi. Lalu yang keempat, mematuhi peraturan terkait pelaksanaan audit. Dan yang kelima, sebagai pemenuhan permintaan dari pelanggan atau pasar. Jadi kita melakukan audit, pasti ada permintaan untuk melakukan audit. Bukan kita secara sukarela atau kita secara inisiatif untuk melakukan audit. Itu ada permintaan audit dulu. Ini tipe-tipe audit yang kemarin sedikit sempat ada dibahas ya. Jadi yang pertama ada audit pihak pertama, yang kemarin ada contohnya juga langsung. Lalu audit pihak kedua dan audit pihak ketiga. Audit pihak pertama itu adalah audit internal. Ini proses audit yang dilaksanakan oleh organisasi kita sendiri. Ini untuk keperluan evaluasi internal. Audit internal sebaiknya menggunakan auditor yang merupakan pegawai organisasi tersebut. Ini biasanya dilakukan oleh inspektorat. Kalau yang audit secara organisasi biasanya inspektorat. Kalau audit keamanan informasi menurut peraturan, saya lupa nomor peraturannya yang kemarin sempat saya sebut juga. Untuk audit keamanan informasi sebenarnya ada juga di inspektorat di masing-masing instansi. Walaupun kalau inspektoratnya itu tidak memiliki kompetensi atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan audit keamanan informasi, inspektorat berhak menunjuk unit kerja yang memiliki kompetensinya. Jadi sebenarnya untuk audit internal ini lebih banyak menggunakan inspektorat ya, lebih banyak dilakukan oleh inspektorat. Jika inspektorat itu tidak memiliki kompetensi, dia akan bekerja sama. Namun leading sektor tetap di inspektorat. Lalu ada audit pihak kedua, ini audit pemasok.
bentuk audit yang dilakukan oleh pelanggan terhadap pemasoknya untuk memastikan kinerja pemasok dalam memberikan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kita misalnya audit pihak ketiga, kita melakukan audit pihak ketiga. Apakah pihak ketiga itu benar-benar sesuai memberikan produk atau jasa yang sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan requirement kita di awal, sesuai spesifikasi kita di awal. Itu kita lakukan itu juga. Lalu ada audit pihak ketiga atau audit eksternal. Bentuk audit yang dilakukan dalam proses sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga yang independen atau lembaga sertifikasi yang tidak memiliki kepentingan atas kinerja instansi yang diaudit. Ini yang kemarin selalu jadi pertanyaan ya, kalau kita sertifikasi itu boleh nggak sih ke instansi yang lain? Kuncinya adalah di lembaga yang independen atau lembaga sertifikasi. Jadi kenapa kemarin juga banyak pertanyaan apakah BSSN bisa melakukan sertifikasi? Misalnya kemarin kita membahas 27001. BSSN kita tidak bisa melakukan sertifikasi terhadap instansi lain karena kita bukan lembaga independen atau lembaga yang tersertifikasi untuk melakukan sertifikasi 27001. Itu dari ISO-nya, itu dari lembaga pemilik ISO, dia sudah menentukan lembaga-lembaga mana saja yang berhak dan bisa melakukan sertifikasi. Dari kami BSSN hanya memberikan whitelist lembaga apa saja yang bisa melakukan. Kami sudah melis lembaga-lembaga apa saja, lembaga independen apa saja yang bisa melakukan sertifikasi. Kami hanya memberikan itu, tapi kami tidak bisa melakukan sertifikasi. Kalau untuk membantu persiapan, mungkin itu bisa. Kita misalnya tools, kalau 27001 biasa kita menggunakan tools index kami, tapi hanya dalam rangka persiapan. Itu dalam rangka misal instansi Bapak Ibu ingin melakukan implementasi sertifikasi 27001. Sebelum itu, untuk meyakinkan diri di instansi Bapak Ibu apakah instansi Bapak Ibu itu sudah bisa sertifikasi, itu bisa meminta bantuan kami. Itu kami akan melakukan menggunakan tools kami akan melakukan assessment dalam rangka persiapan sertifikasinya. Hanya persiapan saja. Jadi kami tidak bisa melakukan sertifikasi dan kami juga tidak bisa membantu memenuhi dokumen-dokumennya. Namun kami hanya membantu assessment saja apakah instansi Bapak Ibu itu siap atau tidak dalam melakukan implementasi. Jadi kemarin banyak pertanyaan sebenarnya ya. Apakah BSSN bisa melakukan sertifikasi? Kami memang tidak boleh. Bukan tidak bisa, tapi kami tidak boleh. Kalau bisa, mungkin sudah banyak di BSSN yang kita sertifikasi lead auditor, dan mungkin beberapa teman-teman di BSSN juga banyak juga di-hire konsultan di luar untuk melakukan sertifikasi, namun bukan sebagai BSSN. Jadi kalau Bapak Ibu mengundang BSSN, kami tidak bisa melakukan sertifikasi itu. Gitu. Pihak ketiga, benar, karena memang aturannya seperti itu Pak, dan memang kami juga tidak bisa. Kami juga bukan lembaga yang PNBP ya, bukan PLU juga, jadi kami juga tidak berhak untuk menerima apapun juga. Gitu. Jadi hanya membantu persiapan saja Pak. Kenapa? Kami akan memberikan list saja Pak. Ini lebih tricky lagi pertanyaannya. Jangan, saya nggak mau jual diri Pak. Jangan. Dari BSSN kita sudah ada listnya memang. Kalaupun misalnya tiba-tiba nanti Bapak ketemu orang-orang di antara kami, ya nggak sengaja aja Pak kalau itu Pak. Siapa? Itu ketidaksengajaan saja. Jodoh berarti. Oke, lanjut Rik. Tipe audit lainnya ada dokumen, compliance, dan surveillance. Dokumen itu adalah review terhadap dokumen, itu prosedur, kebijakan, dan petunjuk yang ada di organisasi. Tujuannya menentukan kesesuaian dokumen dengan standar. Ini yang pasti seorang asisten auditor nantinya, ini kita harus review terhadap seluruh dokumen-dokumen yang ada di organisasi sesuai dengan working book. Ini akan kita praktekkan. Mulai hari ini akan kita praktekkan. Jadi yang tadi saya bilang, mulai hari ini Bapak Ibu sekalian sudah berperan sebagai asisten auditor.
Jadi akan kita praktekkan. Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa dokumen, beberapa list dokumen